Thomas Edison kan pernah bilang, untuk menciptakan sesuatu, Anda butuh imajinasi yang bagus dan setumpuk barang bekas. Kayaknya kutipan ini pas banget buat jadi pembuka obrolan kita hari ini. Kita akan menelusuri inovasi yang lahir justru dari keterbatasan. Jadi gini, kita nggak akan ngomongin lab riset dan pengembangan atau R&D, perusahaan multinasional yang kinclong dan canggih. Bukan itu ya fokusnya? Bukan. Justru kita mau masuk ke dunia yang sama sekali beda. R&D ala Swadeshi. Inovasi akar rumput di India. Betul sekali. Kita akan ketemu sama para penemu yang mungkin namanya asing di telinga kita. Petani, buruh, bahkan penarik becak yang, ya itu tadi, bermodal imajinasi dan barang bekas berhasil mengubah hidup mereka. Penulisnya mengajak kita ke sebuah acara penghargaan inovasi nasional India. Oke. Disinilah para pahlawan tanpa tanda jasa ini akhirnya dapat panggung. Nah, misi kita untuk Anda yang menyimak hari ini adalah membongkar kisah di balik para inovator hemat ini. Apa sih yang bikin mereka terus maju? Gimana caranya mereka bisa nembus tembok kemiskinan, keterbatasan, bahkan cemoohan untuk bikin solusi yang brilian? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari cara berpikir mereka, kan? Tepat. Oke, kita mulai dengan membayangkan suasananya dulu ya. Kita ada di Rashtrapati Bhawan. Ini istana kepresidenan India. Wah, megah sekali pastinya. Sangat megah. Acaranya formal, ada menteri, diplomat, pokoknya para elit. Tapi, sorotan utamanya justru jatuh ke sekelompok pria paruh-baya. Mereka kelihatan, agak canggung dengan setelan terbaik mereka. Mereka ini para nominenya. Betul, mereka para nomine penghargaan inovasi nasional. Kontrasnya dapat banget kan? Iya. Mereka ini penarik beca, petani, buruh harian yang sekarang berdiri di hadapan para petinggi negara. Sumber kita menggambarkannya sebagai momen penebusan. Orang-orang yang di desanya mungkin dicap pemimpi gila. Karena dianggap aneh ya? Dianggap aneh, menelantarkan keluarga demi fantasi. Tapi hari itu, di panggung itu, mereka dielu-elukan sebagai harapan bangsa. Betul. Dan ini lebih dari sekedar seremonial loh. Ini adalah momen negara secara resmi mengakui eksistensi R&D Swadeshi. R&D Swadeshi. Ini bukan R&D korporat yang disuntik dana jutaan dolar. Ini inovasi yang lahir dari kebutuhan yang sangat real, sangat mendesak. Dan sumber dayanya minim sekali. Luar biasa minim. Ini pernyataan bahwa ide cemerlang itu nggak cuma datang dari laboratorium ber-AC, tapi juga bisa dari ladang berlumpur. Contohnya keren banget. Ada Amrutbhai Agrawas yang dapat Lifetime Achievement Award. Oke. Inovasinya, kalau didengar sekilas, mungkin sederhana. Gerobak sapi miring. Gerobak sapi miring. Iya, tapi detail di baliknya yang luar biasa. Gerobak bikinannya ini punya sistem kompresi yang bisa membongkar muatannya sendiri. Oh, jadi otomatis itu. Betul. Jadi para buruh perempuan nggak perlu lagi angkat-angkat beban berat. Plus, cara memasangnya ke sapi juga didesain supaya tidak melukai kulit hewannya. Wah, itu detail yang penting. Tapi yang menarik di sini objeknya ya, gerobak sapi. Sesuatu yang sering kita anggap kuno kan? Simbol keterbelakangan, mungkin. Betul sekali, simbol masa lalu. Tapi dia justru melihatnya sebagai kanvas untuk inovasi. Tepat. Ini yang membalikkan logika kita tentang teknologi. Ini menantang gagasan kita tentang apa itu high-tech. Benar juga. Kita sering mikir inovasi itu soal chip komputer terbaru. Tapi Agrawat menunjukkan inovasi bisa sesederhana memikirkan kembali cara gerobak bekerja. Inovasi sejati itu ternyata soal empati, bukan cuma soal kompleksitas. Wah, jadi inovasi itu bukan soal kerumitan, tapi soal empati pada masalah. Oke, dari gambaran umum ini, mari kita masuk lebih dalam ke salah satu kisah yang paling dramatis. Dharamvir Kamboj. Tepat. Ceritanya ini benar-benar kayak film. Jadi, Dharamvir ini pengantin baru, tapi terpaksa kabur dari desanya karena dikejar-kejar rentenir. Utang ya masalahnya. Utang. Dia pinjam uang untuk biaya rumah sakit ibunya yang akhirnya meninggal, tapi utangnya nggak bisa dia bayar. Dia terpaksa meninggalkan istri dan bayi perempuannya dengan bekal cuma beberapa rupiah. Dan titik baliknya itu bukan terjadi di ruang seminar ya, tapi di tengah kerasnya kehidupan di Delhi. Betul. Dia jadi penarik beca. Kalau malam, ya tidur di becaknya itu. Suatu hari, waktu dia lagi ngangkut pedagang buah, dia dengar mereka ngeluh soal susahnya mengolah buah amla.
Ini bukan riset pasar yang terstruktur. Sama sekali bukan. Ini murni wawasan dari obrolan di jalan. Inilah DNA inovasi Jugat. Dan ternyata, bakatnya ini sudah kelihatan dari kecil. Di sumber kita ada detail yang luar biasa. Di usia 11 tahun, dia berhasil memperbaiki mesin pemeras tebu. Usia 11 tahun. Iya, mesin yang oleh mekanik sudah divonis rusak total. Terus umur 13, dia bikin pemanas Jugat dari drum minyak bekas yang ternyata laku keras. Ini cikal bakal seorang insinyur otodidak. Tepat. Kecerdikan otodidak itu benar-benar diuji pas dia mau bikin mesin pengolah buahnya sendiri. Masalah klasik, uang. Uang ya? Dia butuh 100.000 rupiah, tapi hibah pemerintah yang dia dapat cuma 25.000. Kelihatannya mentok kan? Nah, disinilah otak juga dia yang jalan. Dia nggak nyerah. Dia mikir, oke, kalau proyek mesin ini gagal, aset apa dari mesin ini yang masih bisa berguna? Mencari rencana B. Betul. Jawabannya, bejana tembaga besar yang jadi bahan utama mesinnya. Bejana seperti itu bisa disewakan untuk upacara pernikahan. Jadi, dia membangun rencana B langsung ke dalam desain produknya. Itu inti dari inovasi hemat. Bukan cuma soal bikin barang murah, tapi juga soal memitigasi resiko dengan cara yang super kreatif. Tapi rintangan terbesarnya seringkali bukan teknis atau finansial. Tapi sosial. Betul. Keluarga dan orang-orang di desanya menjuluki dia pagal, yang artinya gila. Mereka anggap dia buang-buang waktu dan uang untuk mimpi kosong. Tekanan sosialnya berat sekali. Berat. Dan Dharamveer sendiri bilang, ada kutipan dari dia di buku ini yang kuat sekali. Kegigihan itu penting. Semua orang hebat pernah diintimidasi. Tetapi mereka percaya pada diri sendiri dan fokus pada tujuan, bukan pada orang-orang yang mengkritik mereka. Kutipan itu benar-benar intinya. Karena tekanan untuk jadi normal, untuk nggak aneh-aneh, itu luar biasa besar di banyak komunitas. Keberanian untuk terus maju meski dicap gila, itu mungkin inovasi terbesarnya. Setuju. Dan kegigihan itu akhirnya terbayar. Setelah 16 bulan, mesin serbagunanya selesai. Mesin itu bisa menggiling, memotong, mengupas. Semuanya dalam satu mesin. Dari seorang penarik becak yang tidur di jalanan, dia menjadi seorang krurepati jutawan rupiah. Bahkan mempekerjakan orang-orang yang dulu mencemoohnya. Benar sekali. Perubahan status sosialnya itu tergambar jelas di satu adegan di buku. Pesta pernikahan putranya. Para elit desa yang dulu memanggilnya gila, sekarang datang untuk memberinya hormat. Wah. Putrinya, Puja, mengenang, dulu orang-orang gak mau bicara sama kami. Mereka menertawakan ayah di belakang kami. Tapi hari itu, semua orang tertawa bersamanya. Kisah Dharamveer ini luar biasa. Dan dia sendiri mengartikan Jugat itu gimana sih? Ternyata definisinya sangat membumi. Dia bilang, ini adalah sebuah ide untuk membuat perangkat yang tidak tersedia di pasar. Oke. Saya mengambil barang-barang murah, barang-barang yang tidak berguna bagi orang lain untuk membuat perangkat itu. Definisi dia sederhana dan praktis. Tapi kalau kita gali lebih dalam, akarnya kuat banget. Sadar atau tidak, para penemu ini terhubung dengan gerakan filosofis yang lebih besar di India, yaitu Swadeshi. Swadeshi. Intinya adalah kemandirian, penggunaan sumber daya lokal, dan visi untuk India yang tidak bergantung pada ekonomi global. Tokoh utamanya tentu Mahatma Gandhi, dan simbolnya yang paling terkenal adalah charkha, alat pemintal tradisional. Sebagai perlawanan terhadap produk tekstil impor ya? Tepat. Dan yang menarik, ide ini nggak cuma ada di India, ada gaungnya di panggung global. Seorang ekonom Inggris, Fritz Schumacher, dalam bukunya Small is Beautiful, memperkenalkan konsep teknologi menengah. Tunggu, teknologi menengah. Maksudnya gimana tuh? Jadi, Schumacher berargumen bahwa teknologi super dari negara maju, yang super mahal, super rumit, seringkali malah merusak struktur sosial dan ekonomi di pedesaan negara berkembang. Oh, oke. Sebagai gantinya, dia mengusulkan teknologi menengah, teknologi yang lebih canggih dari metode tradisional, tapi jauh lebih sederhana, lebih murah, dan lebih mudah diperbaiki oleh masyarakat lokal. Tujuannya memberdayakan, bukan membuat tergantung. Tepat sekali. Wah, jadi mesinnya Dharamveer atau gerobaknya Agrawat itu contoh sempurna dari teknologi menengah ini ya? Dibuat dari bahan lokal, bisa diperbaiki sendiri. Betul. Dan ini juga sejalan dengan semangat menghargai pengetahuan dari rakyat. Sumber kita memberi contoh-contoh menarik soal ini. Misalnya ada petani yang bisa memprediksi hasil panen cuma dari pola tumbuhnya gulma. Hanya dari gulma? Iya.
Atau petani miskin yang sengaja menanam varietas millet yang lebih tinggi bukan karena bijinya lebih banyak, tapi karena jeraminya lebih panjang. Untuk pakan ternak di musim kering? Tepat. Itu adalah kearifan-kearifan yang seringkali dilewatkan oleh ilmu pengetahuan formal. Kalau kita bicara soal dampak dari inovasi hemat ini, ada satu contoh yang dampaknya paling mendunia. Ini jadi penutup yang pas banget. Namanya kaki Jaipur atau Jaipur Food. Iya, ini kasus studi yang fenomenal. Inovasi ini lahir tahun 1968 dari seorang pematung bernama Ramchandra Sharma. Seorang pematung ya, bukan insinyur. Benar, bekerja sama dengan seorang dokter. Masalahnya sangat jelas pada waktu itu. Kaki palsu impor dari barat, harganya selangit dan sama sekali nggak cocok untuk gaya hidup di pedesaan India. Bisa Anda bayangkan kontrasnya. Kaki palsu barat didesain untuk dipakai dengan sepatu di lantai yang rata. Sementara di desa-desa India, orang butuh bisa jongkok di sawah, duduk bersila, jalan tanpa alas kaki di tanah yang nggak rata. Kebutuhannya beda total. Betul sekali. Dan disinilah kejuniusan Sharma. Dia seorang pematung. Dia paham bentuk, fungsi, dan gerak tubuh manusia. Dia pakai bahan sederhana, karet vulkanisir dari ban bekas, kayu, dan aluminium. Tapi wawasan kuncinya adalah mendesain kaki palsu yang memungkinkan penggunanya untuk kembali ke kehidupan normal mereka. Dengan kaki Jaipur, mereka bisa jongkok, memanjat pohon, bekerja di ladang. Ini bukan sekedar alat bantu medis. Ini alat yang mengembalikan martabat dan mata pencaharian. Dan soal biaya, ini yang bikin geleng-geleng kepala. Kaki Jaipur harganya cuma sedikit di atas Rp2.000. Sangat murah. Bandingkan dengan prostetik buatan barat yang harganya bisa sampai 6 lakh rupiah atau lebih. Perbedaannya ratusan kali lipat. Jauh sekali. Dan dampaknya pun luar biasa. Sampai hari ini, lebih dari 1,3 juta pasien di seluruh dunia, termasuk korban ranjau darat di berbagai negara, telah dibantu oleh inovasi sederhana yang lahir dari lokakarya kecil di Jaipur ini. Ini bukti paling nyata bagaimana solusi lokal yang sangat hemat bisa menciptakan dampak global yang masif. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa yang kita lihat hari ini? Kita lihat bahwa R&D Swadeshi atau inovasi jugat ini jauh lebih dari sekedar solusi murah atau cara mengakali keadaan. Bukan sekedar itu ya. Bukan, ini adalah sebuah filosofi kemandirian, kecerdikan, dan pengabdian pada komunitas yang punya akar sejarah dan intelektual yang dalam. Ini adalah perayaan atas kejeniusan orang-orang biasa yang seringkali tidak terlihat. Yang mampu mengubah setumpuk barang bekas menjadi secercah harapan. Betul sekali. Ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Sumber kita dengan jelas menghubungkan para penemu ini dengan pemikir seperti Gandhi dan Schumacher yang sama-sama memperjuangkan visi kemandirian komunitas lokal. Di atas industrialisasi massal? Tepat. Ini memunculkan sebuah pertanyaan besar. Di dunia kita sekarang yang didominasi rantai pasok global dan lab R&D miliaran dolar, apa sebenarnya peran inovasi akar rumput yang mandiri seperti ini? Apakah ini hanya sisa-sisa romantis dari masa lalu yang lahir dari kelangkaan? Atau justru ini menyimpan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil?